Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah jalla wa ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi kita semuanya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita untuk bertemu di majelis ilmu ini, untuk saling mengingatkan, untuk saling tawasau bil haqqi dan tawasau bis sabr, untuk kita mengingat, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mengkaji maknanya. Dan ini di antara amalan besar, di antara ibadah mulia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan dicintai oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat 'alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, membaca kitabullah dan mengkaji isi dan mengkaji maknanya, kecuali malaikat turun menaungi mereka. Rahmat, hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa nazalat 'alaihimus sakinah, dan turunlah ketenangan bagi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, menyebut orang-orang yang ada di majelis ilmu itu di hadapan para malaikat al-mukarramin. Ini nikmat yang besar ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, untuk diberikan kecintaan untuk menghadiri majelis ilmu. Ini menunjukkan bentuk syukur kita kepada Allah atas nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat sunnah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Dan dengan ini kita insyaallah menjaga agar kita tetap istiqamah, karena kita menyadari bahwa hati ini mudah lalai, hati ini mudah lupa. Yang itulah yang akan kita kaji pada kesempatan malam ini, adalah jangan menjadi orang-orang yang lalai. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, di antara sifat yang sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah lalai. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Ar-Rum ayat 7 tentang di antara sifatnya orang-orang lalai, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui realita dari kehidupan dunia, namun mereka lalai dari kehidupan akhirat. Mereka lupa, lalai dari kehidupan akhirat. Orang yang hanya tahunya urusan dunia dan dia lalai akan urusan akhirat, mereka ini adalah orang-orang yang lalai. Menariknya lagi ayat ini dalam surat Ar-Rum ayat 7 ini, ayat sebelumnya di ayat yang ke-6, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa'adallah la yukhlifullahu wa'da walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Itulah janji Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisihi janjinya, namun mayoritas manusia tidak mengetahui. Ini ayat ke-6. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Namun mayoritas manusia tidak mengetahui. Ini ayat ke-6. Ayat ke-7-nya, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu akan realita kehidupan dunia, namun mereka lalai akan kehidupan akhirat. Seakan-akan Allah menyampaikan, orang yang tahunya hanya urusan dunia itu pada hakikatnya nggak tahu apa, orang bodoh. Ya, walakin aktsaran nas la ya'lamun. Mayoritas manusia tidak tahu. Mereka hanya tahunya realita dari kehidupan dunia, dan mereka lalai dari kehidupan akhirat. Allah menyebutkan orang yang sifatnya seperti ini, orang-orang yang lalai ini,
adalah sama seperti orang yang tidak tahu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran, contoh-contoh kehidupan, semua tragedi, terjadinya bencana, musibah, adanya bekas-bekas jejak-jejak azab yang Allah timpakan kepada suatu masyarakat, suatu kaum, dan kemudian dibiarkan oleh Allah untuk menjadi pelajaran bagi yang lain. Di antara pelajaran itu misalnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan jasadnya Fir'aun. Di dalam surat Yunus ayat 92, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun." Hari ini kami selamatkan badanmu wahai Fir'aun, agar kamu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang hidup sesudah. Dan sesungguhnya mayoritas manusia sungguh lalai dari ayat-ayat kami. Allah menyelamatkan jasadnya Fir'aun. Jadi ketika Fir'aun ditenggelamkan, ternyata tidak dibiarkan jasad itu habis, hancur dimakan oleh garam, oleh air laut, atau dimakan ikan, tapi dimunculkan jasadnya kembali. Ini, ayat ini di antara mukjizatnya Al-Quran. Karena antum tahu bahwa jasadnya Fir'aun ada muminya sampai sekarang? Tahu ya? Sampai sekarang ada muminya. Silahkan cari, browsing, kapan muminya Fir'aun itu ditemukan. Muminya Fir'aun itu ditemukan itu di akhir abad 18, 1800 tahun sekian. Baru, kurang lebih 100 tahun lebih sedikit, baru ketemu jasadnya Fir'aun. Sebelumnya nggak ada yang tahu. Dari mana Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW mengetahui bahwa jasadnya Fir'aun ini diselamatkan? Jika bukan ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW tidak tahu. Nabi SAW tidak pernah lihat muminya Fir'aun. Tapi Allah Maha tahu bahwa Allah akan menyelamatkan jasadnya Fir'aun litakuna liman khalfaka ayah, agar ini menjadi ayat pelajaran bagi orang-orang sesudah, ya, bahwa orang yang mau merasa dirinya yang ambisi terhadap dunia sampai dia lupa akan akhir, dengan kemampuannya, dengan kekuasaannya, dengan kekayaannya, dengan popularitas dan ketenarannya, sehebat apapun dia, siapa yang bisa? Ya, misalnya orang ingin mencalonkan diri jadi calon Fir'aun kecil, ya, pengen jadi Fir'aun kecil. Siapa kira-kira yang bakal memiliki kekuasaan seperti Fir'aun? Siapa kira-kira yang bakal memiliki kekayaan seperti Fir'aun? Siapa yang bakal memiliki popularitas terkenal seperti Fir'aun? Sangat terkenal, ini sudah mati ribuan tahun, masih disebut namanya. Ya, tidak akan ada orang yang mau menjadi seperti, artinya yang mencalonkan diri, saya pengen jadi penggantinya Fir'aun. Ya, kemudian dia bakal memiliki kekayaan separuhnya, sepersepuluhnya atau bahkan separuhnya Fir'aun. Nggak bakalan dapat. Dan Allah memberikan pelajaran nih Fir'aun. Dia boleh terkenal, dia boleh kaya, dia boleh sangat kuasa, tapi ketika dia menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menentang Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala hancurkan negaranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala hancurkan peradabannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sisakan. Sampai sekarang kita bisa melihat sisa-sisa peradaban Mesir sampai hari ini. Ini negara dulu pernah hebat. Kita bangga cuma dengan Borobudur misalnya, bangsa kita nih ya, Borobudur. Mojopahit sampai sekarang yang katanya hebat apa nggak ketahuan, puing-puing yang berlaku. Ya, Mojopahit seperti apa? Seperti apa? Cuman hanya cerita bahwa punya kekuatan Nusantara dan sebagainya, hanya cerita. Tapi kalau bicara tentang kekuasaan Fir'aun, siapa yang nggak tahu? Ya, bangsa mana yang tidak pernah merasakan dijajah oleh Mesir di zamannya Fir'aun, bahkan sampai ke barat dan yang lain sebagainya. Mereka sangat ditakuti. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan jasadnya Fir'aun ini pelajaran bahwa jika seseorang mau sombong karena kayanya, mau sombong karena hartanya,
mau sombong karena banyak pengikutnya, karena dia dikenal oleh banyak orang yang sangat terkenal. Coba lihat Fir'aun. Tidak akan bisa seperti Fir'aun, dan lihat seperti apa akhirnya Fir'aun. Dan ya wafillah rahimahni wa rahimahullah. Namun Allah menegaskan di dalam ayat ini, wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Dan sesungguhnya mayoritas manusia sungguh lalai terhadap ayat-ayatnya. Walaupun jasadnya Fir'aun disisakan, walaupun piramid dan semua peninggalannya masih bisa dilihat sampai hari ini, tidak membuat orang itu mengambil pelajaran. Ya, orang tidak mengambil pelajaran, takut kepada Allah. Jangan sampai dia menjadi Fir'aun kecil, ya, bahwa ketika dia enggan taat kepada Allah bisa hancurkan mereka. Sebagaimana Allah dengan gampangnya menghancurkan Fir'aun dan seluruh bala tentara. Fir'aun ini ditenggelamkan gak pakai pasukan oleh Allah. Ya, dia mengejar siapa? Nabi Musa alaihissalam. Yang mana Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel yang ada pada saat itu adalah kaum yang lemah, minoritas, nggak punya kemampuan untuk melawan. Merasa ketika Bani Israel dikejar oleh pasukannya Fir'aun, mereka mengatakan inna lamudrakun, kita bakal kesusul, kita jalan kaki, pasukannya Fir'aun berkuda dengan pasukan lengkap. Namun imannya Musa alaihissalam, kalla inna ma'iya rabbi sayahdi, tidak akan terjadi. Aku bersama Tuhanku, Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan hidayah kepada aku. Allah hancurkan Fir'aun ketika dia melawan Nabiullah Musa alaihissalam. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat orang-orang lalai di dalam surah Yunus ayat 7 dan 8. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa hma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak berharap berjumpa kami dan mereka ridha dengan kehidupan dunia, dan mereka merasa nyaman dan tentram dengan kehidupan dunia, dan mereka lalai dari ayat-ayatnya. Siapa yang memiliki sifat seperti ini? Tidak berharap ketemu Allah, ya tidak berharap ketemu Allah, ya tidak berharap untuk, ya mereka memiliki panjang angan-angan akan kehidupan dunia. Mereka tidak punya persiapan. Bagaimana mereka mau berharap ketemu Allah, mempersiapkan kematian saja tidak. Kalau mereka bilang, kalau mereka mau, kalau mereka boleh dan bisa, mereka berharap hidup ribuan tahun. Oleh karena itulah mereka tidak berharap ketemu Allah Subhanahu wa taala. La yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya, lebih ridha dengan kehidupan dunia. Dunia ini nikmat, dunia ini ajib, ya dunia ini masih menyenangkan. Wa ma'annu biha, mereka merasa tentram dengan kehidupan dunia, senang, happy dengan segala kesenangan dunia. Wahum an ayatina ghafilun. Kalau orang sudah cinta dunia, pasti lupa akan ayat-ayat Allah. Orang kalau sudah cinta dunia, ngapain mau ngaji? Ngapain mau belajar? Ngapain mau mengingat akhirat, mengingat kematian? Dunia lagi nikmat, kok mengingat bicara tentang kematian? Ini bikin susah hati, ya, bikin risau, bikin gelisah, bikin ketakutan. Padahal dunia ini tempatnya bersenang-senang, berfoya-foya, berbahagia, happy. Tapi orang-orang yang seperti inilah yang Allah sebutkan di ayat selanjutnya, ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Orang-orang itu tempat kembali mereka adalah neraka akibat apa yang mereka perbuat. Mereka dengan kelalaiannya, karena mereka lalai dari ayat-ayat Allah, maka mereka sudah tidak lagi peduli halal haram. Orang yang tidak ingat mati, tidak punya pemikiran untuk bahwa dia bakal mati, maka apa yang terjadi? Orang ini pasti nunda-nunda taubat. Ya, kalau diingatkan, kamu ini pelaku dosa, kapan taubat, kapan sadar? Tahu dulu dong, karena masih muda, masih 30-an, ya kan?
Masih panjang, nanti kalau 60 akhir umur 70 tahun baru di saat itu taubat. Sekarang masih banyak peluang, masih banyak proyek. Ya. Jadi ketika dia melupakan kematian, dia pasti menunda-nunda taubat. Dan kalau dia menunda-nunda taubat, apa yang terjadi juga? Dia pasti malas beribadah. Ya, pasti malas ibadah. Dia tidak akan tahu kalau ayo kapan haji. Berapa bayar haji? Haji furoda berapa sekarang? 300 juta. 300 juta. Ini bisa bikin modal kerja, bisa bikin begini, bisa bikin begitu dan lain sebagainya. Umrah, ibadah. Wah, nanti dulu. Ya, masih banyak peluang di depan mata. Dia menunda itu semuanya. Dia menunda kesempatan untuk beribadah karena dia melalaikan lupakan kematian. Dan dia menggampangkan, mengentengkan dosa. Ya, menunda taubat. Dia malas beribadah dan menggampangkan maksiat dan dosa. Ya, pasti konsekuensinya karena dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala, lalai akan kehidupan akhirat. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang manusia ini sebagian besar pada hakikatnya menyadari. Seringkali manusia ini sadar. Namun kesadaran itu artinya sadar dalam arti tahu. Tapi tahu ini tidak membuat mereka bergegas untuk ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di surat Al-Anbiya ayat 1. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat bagi manusia masa mereka dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah dekat bagi manusia waktunya mereka dihisab. Namun mereka dalam keadaan lalai dan berpaling. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini bagaimana manusia ini mereka pada hakikatnya hisab itu sudah dekat dengan mereka. Namun mereka berpaling. Mereka lalai, mereka berpaling. Allah menyebutkan di ayat selanjutnya, di ayat yang kedua, ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Setiap turun ayat Al-Quran dibacakan kepada mereka, setiap peringatan disampaikan kepada mereka, setiap tanda-tanda kiamat sampai kepada mereka, mereka mendengarkan itu semuanya sambil bermain-main. Ini padahal ketika tanda-tanda itu disampaikan oleh Allah, ketika terjadi pandemi misalnya COVID, orang mengira ini kita lagi hidup di dunia apa di akhirat nih? Ya, kehidupan dibolak-balik. Jalanan sepi, Masjidil Haram kosong. Yang itu disampaikan oleh Nabi, nanti tanah haram bakal kosong, sepi. Semua yang kita kadang sering cuma baca hadis, kita melihat kenyataan itu. Orang dengan cepatnya diambil, meninggal dunia dengan luar biasa. Namun, apa yang membuat orang itu akan sadar? Banyaknya orang yang mati mendadak. Mati mendadak baik dalam ketaatan termasuk dalam maksiat. Apakah menyebabkan kita melihat banyak sekarang rekamannya luar biasa? Ya, lagi nyanyi sakaratul maut, lagi joget sakaratul maut, lagi di lapangan bola mati. Ya, juga tidak sedikit yang lagi ibadah, lagi baca Quran, lagi nunggu sholat, lagi sholat berjamaah meninggal dunia. Tidak sedikit juga seperti itu. Tapi banyaknya berita yang seperti ini tidak membuat orang untuk waspada dan hati-hati. Tidak membuat mereka sadar dan mempersiapkan diri. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah datang waktu penghisaban bagi manusia. Telah dekat waktu manusia itu dihisab. Namun mereka lalai dari hal itu semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya agar jangan menjadi orang-orang yang lalai. Di surat Al-A'raf ayat 205, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa duna al-jahri minal qawli bil ghuduwi wal 'asal wa la takun minal ghafilin." Dan ingatlah Tuhan di dirimu sendiri dengan penuh rendah hati.
dengan suara yang lirih, tidak perlu teriak-teriak ketika berzikir mengingat Allah, tanpa mengeraskan suara di pagi dan sore hari, wala takun minal ghafilin, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang lalai. Allah ingatkan Rasulullah SAW, dan itu peringatan bagi kita semuanya, jangan kamu termasuk di antara orang-orang yang lalai. Bahkan di surat Al-Kahfi ayat 28 Allah lebih menegaskan dengan penegasan yang luar biasa di ayat di surat Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Dan sabarkanlah diri. Allah menyebutkan ini perintah kepada Nabi Muhammad SAW juga kepada kita. Kamu harus sabar. Sabar itu menahan diri. Karena kecenderungan diri kita nggak sabar. Maka kamu harus sabar. Sabarkan dirimu, tabahkan dirimu. Untuk apa? Untuk terus bersama dengan orang-orang yang beribadah kepada Tuhannya di pagi dan sore hari. Bersama orang-orang yang beribadah kepada Allah, yang mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ikhlas. Ini perintah Allah kepada Rasulullah SAW dan juga perintah kepada kita agar kita sabar bersama ahli ibadah. Tempatnya ahli ibadah di mana? Di mana? Di mall? Di masjid. Ya, karena ketika kita di tempat-tempat ibadah, maka kita melihat, kita merasakan suasana memang di sini. Kita tidak melihat segala gemerlap keindahan dunia. Memang tidak ada daya tarik. Bicara proyek, bicara miliar, triliun, nggak ada semua. Bicaranya Allah, Rasulullah SAW, dan darul akhirah. Orang-orang yang mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, wala ta'du 'ainaka 'anhum, dan jangan kamu palingkan kedua matamu dari mereka. Jangan kamu memalingkan kedua matamu dari mereka. Artinya, jangan kamu pindah, jangan kamu melirik kepada wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kamu palingkan kedua matamu dari mereka karena kamu menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Ini menunjukkan kepada kita ikhwatal iman bahwa pandangan mata, pandangan mata kita dan juga sahabat dengan siapa kita berteman dan berkumpul itu mempengaruhi hati seseorang. Kalau kita mengumpulnya dengan para ahli ibadah, duduk dengan mereka, melihat bagaimana semangatnya mereka beribadah, melihat semangatnya mereka dengan dalam tilawatul Quran, membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, mengamalkan ilmu, berdakwah, beramal. Kita termotivasi, kita merasa iri, ya Allah, sehebat itu kan mereka. Saya sampai di mana? Dan bagaimana nanti nasib saya di akhirat kalau mereka orang-orang ini sedemikian seriusnya mengejar akhirat dan saya dengan santai-santainya. Dan sebaliknya, ketika seseorang memalingkan matanya dari orang-orang ahli ibadah dan para talibul ilmi kepada para ahli dunia, turidu zinatal hayatid dunya, melihat bagaimana orang-orang kaya raya dengan fasilitas hidupnya, dengan kemewahannya, kendaraannya, hartanya, berliburnya, makanannya, ya sibuk nonton di Instagram kah, di YouTube kah, di Facebook kah, atau di televisi kah, tentang gaya hidupnya para artis misalnya. Wah, baru beli mobil, wah baru beli kulkas 16 pintu, ada kulkas 16 pintu, ya. Wah, ini kendaraannya harganya 3 miliar, 10 miliar, pintunya dari emas, ini dan sebagainya. Wah, liburannya kemana? Wah, makannya sepiring. Pernah tahu orang makan emas? Emas dimakan. Ini pernah ada konten makan emas. Nggak tahu makannya di mana. Ya, tapi inilah zaman edan. Orangnya yang edan, bukan zamannya. Ya. Sedemikian orang ini menunjukkan kegilaannya sedemikian rupa. Dia menunjukkan dia bangga ini, bangga itu. Dia punya ini, punya itu. Besok ditangkap sama KPK. Ini ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah.
ketika kita sibuk melihat gaya hidupnya orang-orang seperti ini, di saat misalnya melihat gaya hidupnya artis ini, gaya hidupnya orang-orang kaya dan lain sebagainya, dia lagi pamer hartanya, ingat akhiratnya? Nggak bakalan ingat akhirat. Yang kita inginkan, kapan dia seperti dia? Kapan berlibur ke tempat dia berlibur? Kapan makan seperti tempat dia makan? Kapan punya kendaraan seperti kendaraannya? Kapan punya ini dan semuanya, terus menghayal punya rumah seperti rumahnya ini dan itu sebagainya. Terus ketika mata ini melihat yang seperti itu, hatinya akan kotor. Hatinya akan kotor. Ya, ketika hati itu kotor dengan semua kotoran dunia ini, membuat kita ini tidak pandai bersyukur. Ya, berapa banyak masalah itu timbul hanya karena salah melihat. Berapa banyak misalnya ketika wanita ini, terutama wanita, sering melihat yang seperti itu. Ketika suaminya baru pulang, apalagi suaminya cuma dengan cilok di sana. Ya, mas ini tetangga sebelah sudah beli kulkas 16 pintu. Ini satu pintu saja nyicil. Nah ini kemudian bagaimana kapan ini? Berapa banyak yang seperti ini yang menyebabkan menjadi sumber masalah? Ya, menjadi sumber pertikaian, menjadi sebab tidak syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, menjadi kufur nikmat hanya karena melihat ke atas terus. Sedangkan Nabi SAW mengajarkan ketika urusan dunia lihatlah ke bawah. Ya, ketika dunia lihatlah ke bawah. Karena dengan demikian akan membuat kamu tidak akan pernah meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah melihat ke atas. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kamu palingkan kedua matamu dari mereka hanya karena kamu menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina. Dan janganlah kamu mentaati orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Orang-orang yang tidak ingat Allah. Jangan ikutin mereka. Jangan mentaati, jangan ikutin mereka, jangan follow mereka. Karena kaget ketika melihat salah satu artis yang sangat dikenal di negeri ini. Iseng-iseng anak coba ingin lihat Instagramnya, berapa followernya? 60 juta lebih. 60 juta lebih. Anak sampai nanya, ini followernya orang semua atau campur setan? Ini 60 juta, ini seperempatnya penduduk Indonesia. Ya, kalau dia nyapres langsung jadi. Subhanallah nih. Ini orang semua tercampur jin dan setan ini yang jadi pengikutnya. Kalau antum cari ustaz yang paling top, paling 1 juta, paling top, paling dikenal. Sudah nggak ngomong manhaj sunnah dan nggak sunnah, cari ustaz yang paling top, paling mentok 1 sekian juta. Udah, nggak banyak-banyak. Ini ketika artis 60 juta, la haula wala quwwata illa billah. Ini siapa followernya? Ikhwafillah. Dan janganlah kamu mentaati orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Wattaba'a hawahu. Kalau sudah hatinya lalai dari mengingat Allah, pasti apa yang dia lakukan? Memperturutkan hawa nafsu. Gak mungkin tidak. Orang yang lupa Allah jadi budak hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuqa. Maka semua urusannya pasti melampaui batas. Pasti. Ya, dia memperturutkan hawa nafsunya dan semua perilakunya offside, melampaui batas. Ya, keluar dari batas yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti melanggar aturan. Enggak ada halal haram, halal halal semuanya. Ini ketika dia lalai, tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwatal iman. Dan bahkan bisa jadi kelalaian itu adalah akibat dari orang yang memang sengaja terus-menerus menikmati maksiatnya, maka Allah tutup hatinya dan jadilah dia orang yang lalai. Waliyadu billah. Di dalam surat An-Nahl ayat 108 Allah berfirman, ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Surat An-Nahl ayat 108. Mereka itulah orang-orang yang Allah tutup hati mereka, Allah tutup pendengaran mereka, Allah tutup penglihatan mereka. Mereka orang-orang yang lalai. Mereka menjadi orang yang lalai
karena maksiat yang mereka perbuat, karena dosa yang mereka lakukan, karena memang mereka setiap nasihat disampaikan mereka tidak mau dengar, setiap pelajaran ibrah yang ditunjukkan di mata mereka, mereka tidak mau lihat, mereka tidak mau mengambil pelajaran. Maka sebagai hukuman terhadap mereka, ditutup hati mereka, ditutup hati mereka, jadilah mereka sebagai orang-orang yang lalai. Dalam Sahih Muslim, Nabi SAW menyampaikan, sebagaimana yang disampaikan Abdullah ibn Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi SAW bersabda di atas mimbarnya, beliau mengatakan bersabda, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'at aw la yahtimannallahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Hendaklah orang-orang yang sengaja meninggalkan Jumat itu segera bertaubat. Orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat Jumat supaya mereka bergegas bertaubat. Jika tidak, Allah akan stempel hati mereka, Allah akan tutup hati mereka ketika mereka dengan sengaja meninggalkan sholat Jumat, dan mereka pasti menjadi orang-orang yang lalai. Ini hukuman dari Allah akibat sengaja meninggalkan sholat Jumat. Ketika sengaja meninggalkan sholat Jumat berulang-ulang tanpa uzur syar'i, maka mereka akan ditutup hatinya oleh Allah sebagai hukuman akibat kelalaian yang mereka perbuat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kalau kemudian kita bertanya, apa sebabnya orang itu jadi lalai? Apa yang menyebabkan kelalaian? Kita perlu tahu sebabnya kelalaian supaya kita tidak melakukan itu, tidak terjerumus ke dalam kelalaian tersebut, dan supaya kita tahu bagaimana kita mengobatinya. Di antara sebab kelalaian adalah tidak mau mengingat kematian dan jarang ziarah kubur. Tidak mau ingat mati dan jarang ziarah kubur. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam firman-Nya, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian dilalaikan. Dilalaikan dengan apa? At-takatsur, memperbanyak-banyak, memperbanyak harta, memperbanyak teman, memperbanyak popularitas, memperbanyak kekuasaan, memperbanyak segalanya. Kamu lalai dengan itu semuanya sampai kalian pulang ke kuburan, sampai kalian mati. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, ashghalakum hubbud dunya wa na'imuha wa zahratuha an talabil akhirati wa ibtigha'iha wa tamada bikum dzalika hatta ja'akumul maut. Kalian disibukkan dengan cinta dunia dan segala kenikmatannya dan segala perhiasannya dari mencari akhirat, dari mengharapkan akhirat. Kamu sibuk bergelimang dengan dunia itu sampai kematian datang kepada kalian, dan kalian dipulangkan ke kuburan. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian dikirim ke kuburan dan kalian menjadi penduduknya, penghuni kuburan. Baru mau ngapain? Kalau sudah mati, sudah selesai. Mau bicara proyek, mau bicara ini tagihan, mau bicara sudah selesai, nggak bisa ya selesai. Sudah tidak ada nilainya dunia. Yang bernilai, yang diharapkan adalah hal-hal yang dia lalaikan, yang dia tidak gubris. Dia berharap dari sholatnya, dia berharap dari sedekahnya, dia berharap dari ibadahnya, dia berharap dari birrul walidainnya, yang ternyata yang selama ini dia kurang peduli dengan itu semua. Malah dia berharap dari hal-hal yang dia kurang peduli, yang sebagian besar waktu yang sibuk dengan sesuatu. Sia-sia. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa, setiap yang hidup pasti akan merasakan kematian, dan sesungguhnya imbalan perbuatan kalian, ganjaran perbuatan kalian akan disempurnakan nanti pada hari kiamat. Maka barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan surga, itulah orang yang sukses, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang sementara namun menipu. Allah ingatkan ini untuk mengingatkan kita bahwa setiap yang hidup pasti mati. Ya, kita ini
hanya penerus dari orang sebelum kita. Rumah yang antum tempati sekarang sebelumnya sudah ada penghuni-penghuninya. Tanya pada rumahnya antum tempati, kemana penghuni-penghuni itu? Kemana mereka perginya? Istana presiden sudah berganti penduduknya, masuk keluar, masuk. Terus kemana semua sebelumnya? Kemana semua? Mereka meninggalkan istana itu dan memenuhi kuburan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Kalian akan disempurnakan amal pahala perbuatan kalian nanti pada hari kiamat. Ternyata kematian itu tidak menyebabkan catatan amal itu ditutup. Selesai. Ternyata ada orang-orang yang bijak, yang cerdas, yang pandai. Orang-orang ini yang ketika hidup, dia memanfaatkan hidupnya ini untuk menanam aset-aset akhirat. Dia menaruh aset-aset akhirat, sehingga walaupun dia meninggal dunia, aset-aset akhirat ini terus mengirimkan pahala ke rekening amalnya. Maka catatan amal itu gak ketutup sampai nanti pada hari kiamat. Apa itu aset-aset akhirat? Di antaranya adalah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak-anak soleh yang berdoakan. Ini aset-aset akhirat. Ketika seseorang di kehidupan dunianya dia memikirkan mana aset-aset akhirat, walaupun aku sudah lebur dengan tanah, nantinya insya Allah aset-asetnya akan terus mentransferkan pahala untuk apa itu? Sedekah jariah, ilmu yang diajarkan yang memberi manfaat kepada orang lain, yang dia berusaha dengan ikhlas mengajarkan ilmu itu, berusaha mengamalkan ilmu ini dan mengajarkannya kepada yang lain, dan kemudian anak-anak soleh yang mendoakan. Maka Allah menegaskan, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan surga, itulah orang yang sukses. Diselamatkan dari neraka, dimasukkan surga. Kalau kita tidak diselamatkan oleh Allah dan tidak dimasukkan surga, diselamatkan dari neraka dan dimasukkan surga oleh Allah, siapa yang bakal menyelamatkan kita? Kita tahu bahwa setiap kita bakal melewati sirat. Pernah kebayang ngantri untuk melewati sirat? Ya, pasti. Wa minkum illa wariduha. Setiap kalian bakal melewati sirat, nggak bakalan mungkin tidak. Ya, kita nggak bisa dorong orang lain, kamu dulu, nggak bisa. Kita pasti akan kedorong maju. Jauh sebelum sirat itu kita temuin uap panasnya sudah berasa. Jahannam. Kita disuruh melewati di atas jahannam. Allahu Akbar. Jauh sudah berasa panasnya. Apalagi ketika tiba-tiba kita lihat disuruh di bibirnya. Kita melihat mana jembatannya. Ahadu minas sayfi wa adaqqu minas syar. Kata sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, sirat ini lebih lembut dari rambut, lebih tajam dari pedang. Disuruh lewat kita neraka jahanam dengan gemuruhnya. Ya Allah, kalau tidak diselamatkan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana bisa selamat? Kalau tidak diselamatkan, dibawa memasukkan surga, binasa. Maka disebutkan di ayat ini, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan surga, itu orang yang sukses. Dunia ini tidak kelihatan orang sukses. Dunia ini tidak kelihatan orang sukses. Dunia ini bergantian ujian. Dulu gak punya apa-apa, sekarang punya segala. Gantian ujian, dulu diuji dengan kemiskinan, sekarang diuji dengan kekayaan. Dulu rakyat jelata, sekarang menjadi pejabat. Diganti ujian. Dulu sakit-sakitan, sekarang sehat walafiat. Dulu bujang, sekarang banyak istri. Ini semuanya pergantian ujian. Sukses kamu ya, Masya Allah. Nah, itu bukan sukses. Sukses itu nanti kelihatannya di akhirat. Di akhirat nanti fulan sukses. Orang-orang yang kita anggap sukses di dunia, kita follow, kita tonton YouTube-nya tiap saat dan waktu untuk meniru kiat-kiat suksesnya, hancur lebur di neraka.
Waliyahulillah. Yang kita anggap sukses ternyata bukan orang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Maka Nabi SAW mengingatkan kepada kita, akhiru zikrahati ladzat al-maut. Perbanyaklah mengingat yang menghancurkan segala kenikmatan dunia, kematian. Ada seorang gubernur dari Bani Umayyah, Bani Abbas ya. Ketika di akhir-akhir hayatnya sudah sakit-sakitan, tabibnya sudah, dokternya sudah memvonis, insyaallah tak lama lagi kamu bakal meninggal dunia. Udah dia merasakan sakit yang parah, maka kemudian dia minta kepada ulama, saya minta kain kafan saya. Diminta kain kafan. Ini kebiasaan. Saya masih mengenal ada orang-orang yang punya kebiasaan sudah mempersiapkan kain kafannya jauh sebelum dia meninggal dunia. Dia punya sedia kain kafan buat saya, untuk mengingatkan dia. Nah, si gubernur ini tadi dia ambil kain kafannya, dia buka lipatannya di bangku, dia lihat, ya Allah, hartaku banyak, rumahku seperti ini, tapi ternyata yang aku bawa cuma kamu, cuma ini saja yang aku bawa. Ufil lagi minad. Betapa hinanya kamu wahai dunia. Sampai mengatakan seperti itu. Ternyata banyakmu sedikit. Banyaknya dunia ini. Siapa orang yang kaya raya, dia bawa sebagian dari kekayaannya ketika meninggal dunia? Siapa? Tidak ada. Mau sekaya apapun. Antum ketika membaca tentang orang-orang paling kaya di Indonesia ini ketika meninggal dunia, bosnya Sinarmas mati, bosnya Ciputra yang sibuk meninggal dunia. Coba baca perjalanan prosesi kematian, apakah pilar-pilar tiap-tiap perumahannya ke bawah kuburan? Nggak ada. Ya, wala satu nggak ada. Ya, cuma segitu doang. Segitu doang yang dibawa mati. Terus sisa beritanya, ahli warisnya lagi berebut warisan, lagi berkelahi satu sama lain untuk memperebutkan dia yang mati. Dulunya mati-matian untuk mencari sesuatu yang gak bakal dibawa mati. Ya, mati-matian mencari yang gak bakal dibawa mati. La haula wala quwwata illa billah. Maka Nabi SAW mengingatkan kepada kita, zuhul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarah kubur akhirnya. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Ya, ketika kita ziarah kubur, kita melihat di situ makam orang tua kita, makam kakek kita. Kita melihat bahwa mereka orang-orang di kubur ini punya pernah kemarin dulunya menjalani hidup seperti kita. Pernah kecil, pernah bayi, pernah kecil, pernah remaja, pernah menjadi pemuda, pernah menjadi orang dewasa, tua dan mati. Semua menjalani proses hidup yang kita jalani. Kita pun bakal ada namanya di antara daftar nisan-nisan itu. Atau melihat, oh ini dulu wali kota, dulu ini yang punya sepanjang jalan ini, protokol yang paling top jalan apa? Ya, oh ini jalan ini punya yang si fulan dulu. Panjang jalan milik si fulan. Ini orang kuburannya cuma seperti ini. Ya, ini yang punya aset pabrik ini, punya aset ini. Ini kuburannya. Cuma segitu doang. Untuk mengingatkan kita, ya Allah, dunia itu banyaknya sedikit. Nggak ada yang dibawa. Ternyata rumahnya cuma alasnya tanah. Nggak boleh dikasih lampu. Cuma ukuran 2,1. Minta dikasih spring bed, nggak bakal dikasih. Ya, kita pesan, nak, nanti kalau abang mati, tolong kuburannya jangan kosongan begitu, kasih spring bed ya. Nggak bakal diikutin oleh anak kita. Ya khawafillah rahimani wa rahimakumullah. Maka setiap muslim, setiap mukmin harus selalu ingat mempersiapkan diri untuk berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Jangan lari. Karena urusan kita di depan jauh lebih besar. Semua masalah hidup dengan dibandingkan dengan sakaratul maut, berapa? Sakaratul maut dengan semua masalah hidup, punya utang triliunan, miliaran,
dengan ketemu malakul maut. Mana lebih dahsyat? Ketemu malakul maut. Ini lebih mengerikan daripada semua masalah hidup. Baru sakaratul maut, belum lagi kubur dan kegelapannya. Munkar nakir, ditiupnya sangkakala, dibangkitkan dari kuburan, digiring kepada mahsyar. Catatan amal berterbangan, ya Allah. Ditimbangnya amal perbuatan, digiring ke sirat. Allahu Akbar. Ini semuanya jauh lebih dahsyat dari urusan remeh-remeh yang membuat kita pusing, yang membuat tensi darah kita naik, yang membuat gula darah kita nggak normal. Ada orang yang tensinya naik gara-gara mikirin sakaratul maut, mikirin nanti gimana kalau ditanya munkar nakir bisa jawab nggak. Urusan dunia yang dipikirkan, membuat dia stroke, membuat dia stres, membuat dia tensinya naik. Tidak mikirin akhirat, mikirin dunia. Matinya gara-gara mikirin dunia. La haula wala quwwata illa billah. Ajaib. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan misalnya di dalam surat Qaf ayat 20 dan sampai 22. Wal nufikha fis sur. Dzalika yaumul wa'id. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid. Laqad kunta fi ghaflatin 'an hadha. وَلَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Ketika ditiup sangkakala, itulah hari yang dijanjikan, dan nanti setiap jiwa akan digiring oleh dua orang malaikat yang menggiringnya dan malaikat yang menjadi saksi di belakang. Yang di depan nuntut dia, ayo ke pengadilan yang tidak bisa disolong, pengadilan yang tidak bisa kita bayar lawyer dan pengacara, pengadilan yang maha adil. Di belakangnya ada saksi para malaikat. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Dulu kamu lupa ada kejadian ini bakal terjadi, diingatkan oleh para malaikat. Dulu kamu lalai, ini bakal terjadi. Fakashafna 'anka ghita'ak. Maka semua kami singkap dari mata. Sekarang kita nggak melihat ada malaikat duduk di sebelah kita, nggak lihat. Kita nggak tahu malaikat yang mencatat amal perbuatan, yang mengawasi ketika kita berbuat dosa dan maksiat, kita nggak lihat. Tapi nanti fakashafna 'anka ghita'ak, kami singkap penutup dari mata. Fabasaruka al-yawma hadid, maka matamu sangat tajam. Kamu bisa melihat, ternyata ada malaikat selama ini di kanan kiri saya, mencatat, mengawasi. Ketika berbuat dosa dan maksiat, kita lupa, tapi terus mereka mencatat. Subhanallah. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan di hadapan para sahabat, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira, wa ma taladzartum bin nisa'i 'ala al-furushat, wala kharajtum ila su'adati taj'aruna ila Allah." Sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad, dan hadis ini hasan li ghairi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata kalian mengetahui seperti apa yang aku tahu, niscaya kalian akan lebih banyak menangis ketimbang tertawa. Kalian akan lebih banyak menangis, kalian akan sedikit tertawa. Kalian tidak akan menikmati istri-istri kalian di tempat tidur. Kalian akan pergi ke lembah-lembah, ke bukit-bukit, ke gunung-gunung. Kalian akan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Taj'aruna ila Allah. Kalian akan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala karena dahsyatnya yang bakal kalian hadapi. Andai kata kalian tahu seperti apa yang aku tahu, kata Rasulullah SAW. Karena kita tidak tahu. Kita tidak tahu tentang dahsyatnya bagaimana orang yang fasik itu dicabut ruhnya, bagaimana perjalanan ruh, bagaimana alam barzakh, bagaimana akhirat. Sebagaimana seorang penyair mengatakan, "Ama wallahi law alimal anam lima khuliqu lama haja'u wa namu, laqad khuliqu li amrin law ra'athu uyunu qulubihim tahu wa hamu, mamatun thumma qabrun thumma hashrun wa tawbikhun wa ahwalun 'idhamu,
liyaumil hasyri qad amilat rijalun fasallu min makhafatihi wa samu. Andai kata manusia mengetahui untuk apa mereka diciptakan, maka mereka tidak akan merasa tenang dan tidur dengan nyenyak di dalam hidupnya. Mereka diciptakan untuk menghadapi hari-hari yang sangat dahsyat. Andai kata mata hati mereka melihat itu, mereka tidak akan tersesat. Mereka akan waspada. Yang akan kita hadapi adalah kematian, kemudian kuburan, kemudian kebangkitan, dan peristiwa-peristiwa dahsyat. Pada yaumul hasyr, ketika manusia dikumpulkan, setiap banyak orang-orang yang sadar dan waspada bahwa mereka bakal dibangkitkan. Yang untuk menyambut datangnya hari itu mereka menjaga sholatnya, mereka menjaga puasanya. Ini sebab yang pertama, yaitu adalah karena jarang atau kurang mengingat kematian dan jarang ziarah kubur. Kemudian sebab kedua, yaitu sibuk dengan hal-hal mubah. Sibuk dengan urusan dunia, anggap mubah. Tapi sibuk dengan hal-hal yang mubah. Sibuk dengan kesenangan-kesenangan, dengan perdagangan, dengan bisnis, dengan proyek, dengan ini dan itu. Sibuk dengan itu semuanya. Yang kesibukan itu melalaikan. Kesibukan ini ketika seseorang dihadapkan dengan peluang-peluang besar di dalam dunia ini, dia otomatis di saat itu gak bakal kepikir mati. Dia akan kepikiran berapa lagi proyek yang akan dia investasikan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dan lebih dan lebih dan lebih. Dan dia kepikir apakah mungkin dia bakal mati di tengah jalan. Gak kepikir itu, entar matinya entar dulu. Yang penting faedahnya dapat dulu, untungnya dapat dulu. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, "Man sakana al-badiyah jafa, wa man ittaba'a as-sayda ghafal, wa man ata abwab as-sultan iftutin." Barang siapa yang tinggal di dusun, maka akan keraslah hatinya, akan kasarlah orangnya. Barang siapa yang sibuk berburu, maksudnya mencari-cari dunia, lalailah dia. Dan barang siapa yang dekat dengan pintu-pintu kekuasaan, pasti kena fitnah. Barang siapa yang dekat dengan pintu-pintu kekuasaan, pasti kena fitnah. Ini sabda Rasulullah SAW. Dan di antara sebab kelalaian yang lainnya, yang ketiga, yaitu jauh dari majelis ilmu. Jauh dari majelis ilmu, jauh dari zikir, zikir pagi dan petang, zikir yang disunahkan oleh Nabi SAW dan yang lainnya. Ketika seseorang itu jauh dari majelis ilmu, jauh dari zikir-zikir sunnah yang diajarkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, maka dia akan menjadi orang-orang yang lalai. Maka di surat Al-A'raf ayat 205 yang tadi sempat disinggung, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwwi wal asal wa la takun minal ghafilin." Dan ingatlah Tuhanmu, zikirlah, sebutlah nama Tuhanmu di dirimu sendiri dengan penuh rendah hati, dengan suara yang lirih, tidak dengan mengeraskan suara, di pagi dan sore hari. Dan jangan kamu menjadi orang-orang yang lalai. Maka di sini menyebutkan bahwa seseorang yang banyak berzikir, maka dia tidak termasuk orang yang lalai. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Ala qadri ghaflatil 'abdi 'anil dzikr yakunu bu'dahu 'anillah." Seberapa lalainya seorang hamba dari mengingat Allah, dari berzikir, sejauh itulah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin orang itu lalai dari zikir, maka dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Juga yang Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa majalis zikir majalisul malaikah. Majelis zikir, majelis ilmu ini majelisnya para malaikat. Wa majalisul lahu wal ghaflah majalisus syayatin. Adapun majelis-majelis kelalaian, ya, di mana orang lupa, lalai, tidak ingat Allah, majelis-majelis senda gurau, majelis-majelis domino, majelis-majelis catur, ya, majelis-majelis ini tontonan bola dan lain sebagainya, itu adalah majelis-majelisnya syaitan. Kata
kalimat Al-Qayyim. Falyakhtaril 'abdu a'jabaha ilaihi wa aulaha bihi. Maka silakan kalian pilih sesuai dengan apa yang paling kalian suka. Mau nongkrong di majelisnya malaikat atau nongkrong di majelisnya syaitan, silakan. Mau suka yang mana, kata beliau. Wa huwa ma'alihi fid dunya wal akhirah. Namun ingat, dia akan dikumpulkan dengan teman majelisnya itu di dunia sebagaimana di akhirat sebagaimana di dunia. Ya, jangan mimpi kalau di dunianya senang nongkrongnya dengan majelisnya syaitan nanti minta kumpul sama malaikat. Ya, kalau di dunianya senang kumpulnya sama syaitan, ya nanti bakal cinta. Sebagaimana Nabi SAW pernah menyampaikan kepada sahabatnya, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Mencintai, mengidolakan seseorang itu hati-hati. Kadang anak sering menggoda teman yang ketika dia terlalu kagum dengan seorang tokoh kafir, entah itu olahragawan, entah itu ekonom, entah itu politikus, entah itu siapapun. Oh, saya kagum dengan fulan, saya kagum. Insya Allah kamu nanti sama dia di akhirat. Ya, anak godain itu jangan begitu dong. Loh, kamu kagumnya sedemikian rupa kepada dia. Anak doain sekalian kumpul dia masih. Ketika seseorang mengidolakan seseorang, pengen dekat dengan orang tersebut atau pengen jauh? Dekat atau jauh? Pasti dekat dong. Iya, ketika seseorang mengidolakan siapa? Misalnya pemain bola, Ronaldo. Ada kesempatan Ronaldo lagi kecil dulu. Hah? Diundang ceramah sini. Iya. Pasti ada Ronaldo datang. Kita akan sedemikian rupa untuk pengen dekat sama si. Ketika seseorang mengidolakan dia, dia akan berharap untuk dekat. Bagaimana bisa foto bareng dan lain sebagainya. Insya Allah mudah-mudahan nanti kumpul dia di akhirat. Waliyahulillah. Imam Ahmad meriwayatkan dari hadis Yasirah radhiyallahu anha, di antara wanita muhajirah. Beliau menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami,